أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman semua yang dirahmati Allah, kita kembali bertemu di dalam pembelajaran fikih kelas 11 bersama Pak Teddy ya. Kita pada kesempatan hari ini akan membahas tentang materi hukum waris di dalam Islam. Tetapi ada baiknya sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Tapi sebelum berdoa, Pak Teddy mau mengecek dulu, apakah ada yang tidak hadir hari ini teman-teman semua? Coba Pak Teddy lihat di partisipannya, ada beberapa yang belum hadir ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Yang pada kegiatan pembelajaran online hari ini belum hadir, Pak Teddy doakan agar bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apabila sedang ada kegiatan semoga kegiatannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman semuanya, mari kita mulai dengan membaca basmalah dan diikuti dengan doa. Ayo semuanya tangannya diangkat. Semuanya tangannya diangkat dan kita berdoa dengan khusyuk kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Alhamdulillah. Baik teman-teman semuanya, kita akan langsung membahas materi yang akan Pak Teddy sampaikan. Sebagaimana telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, bahwa kita telah membahas bab tentang pernikahan secara lengkap ya, mulai dari rukun dan sebagainya, dan bab yang seperti pernikahan terlarang dan yang lain sebagainya sudah kita bahas. Alhamdulillah kita masuk ke dalam bab hukum waris di dalam Islam. Tentu saja semua itu bab yang sebelumnya dan bab ini ada hubungannya. Ya, pernikahan dengan waris ini ada hubungannya karena orang yang sudah menikah pastinya akan berkeluarga, mempunyai anak ya dan lain sebagainya, dan pastinya setiap keturunan dan keluarga akan mendapat giliran untuk bagi waris ya, ayah dengan anaknya, dengan istrinya dan sebagainya. Seperti pasti itu semuanya akan mengalami hal seperti itu ya. Nah, kita pada kesempatan ini akan membahas tentang hukum waris dalam Islam. Tapi sebelum dimulai, coba kita perhatikan video dari Pak Teddy berikut ini. Bersiap-siap ya teman-teman semua ya. Konsentrasi, fokus, dijaga fokusnya. Mohon konsentrasi teman-teman semua, perhatikan video berikut. Tidak sini dua. Ya Pak. Ya Pak, ada apa? Tolong ambilkan Bapak minum, Bapak haus. Ya Pak, sebentar ya Pak. Ini Pak. Baik Pak. Halo Pak.
ya. Ya. Pak, ya Pak, bagaimana kita nih masalah tanah Pak? Oh iya, Bapak baru saja membicarakan. Jadi ini bisa dihubungi, Pak. Oh iya, Dede udah ada di sini. Fokus ya teman-teman, nanti Pak Teddy akan menanyakan hubungan dari video ini dengan materi yang nanti Pak Teddy sampaikan ya. Mas, itu siapa? Oh iya, tuh. Ya Pak, jadi apa yang nih Pak, jadi gini ya, kita kan sedang membicarakan soal tanaman satu ya, jadi kita tunggu akan bidang lain lah ya, jangan pendapat ini dong. Nah, bener sih, Bang. Bang, Adek. Selamat, Dek. Mana nih kabarnya? Ya, alhamdulillah baik Pak. Ya baik, ya baik, baik. Oh ya, ngomong, ada apa yang mau Bapak ini membahas tentang aku sama dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. nah ini tukang telat nih. Iya nih, sana aja. Nah, jadi buku-buku sudah berkumpul semua. Ini ada hal yang perlu kita musyawarahkan tentang bagian tanah. Nah, jelasnya, berapa luasnya, sama Bapak deh, sebagainya. Kasih tahu. Pak. Bapak ini kita bicarakan soal Iya, Pak. Tapi yang tapi wijikan saya pun banyak. nggak bisa gitu dong, harus adil. Iya dong, harus adil. Mana biar adil? Kan harus. Oke, baik teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Tadi kita sudah menyaksikan sekilas video tentang pembagian waris seperti itu ya. Nah, nanti setelah teman-teman mengamati bagaimana, apakah menunjukkan tentang pembagian waris yang benar, apakah membingungkan sehingga timbul banyak pertanyaan seperti itu ya. Sebelum teman-teman menyampaikan apa saja pendapat teman-teman tentang materi, tentang video yang tadi dilihat, Pak Teddy akan menyampaikan dulu materi tentang bab waris itu sendiri ya. Kita lihat materinya dulu, baru setelah itu kita akan membahas video dan bagaimana hubungannya dengan materi yang tadi Pak Teddy sampaikan, seperti itu ya. Gak apa-apa ya teman-teman ya? Oke, setuju tidak? Mana suaranya? Halo? Setuju, Pak. Oke, baik. Baik ya, kita lihat materi berikut teman-teman ya. Oke, sebentar. Oke, sudah terlihat belum teman-teman? PowerPoint-nya sudah terlihat? Lihat. Sudah, alhamdulillah ya. Kalau sudah terlihat, alhamdulillah. Oke, baik, kita mulai. Ini adalah materi tentang hukum waris di dalam Islam ya, teman-teman. Hukum waris di dalam Islam. Sebentar, Pak Teddy mau mengeluarkan anotasi dulu. Oke. Nah, ini dia yang akan kita bahas. Jadi, tujuan pembelajaran hukum waris di dalam Islam itu adalah mempunyai tujuan utama, yaitu mempelajari ilmu faraid atau ilmu waris, agar setiap muslim mengetahui siapa saja yang berhak mendapatkan warisan hingga tidak akan terjadi pengambilan hak orang lain secara semena-mena. Karena saat seseorang meninggal dunia, maka harta yang ia miliki sebelumnya telah terlepas dari kepemilikannya, berpindah menjadi hak milik ahli warisnya.
Nah, di sini kan teman-teman semua kan sudah dewasa nih, sudah kelas 11 ya. Udah pemuda apa akhir remaja ya kalau kelas 11 ya. Gitu ya. Nah, seperti kan nanti akan menjadi ahli waris juga seperti itu ya. Dan sebagai seorang ahli waris yang baik, sebagai muslim yang baik, tentunya kita mengetahui hukum-hukum waris di dalam Islam. Dan kita setelah menerima pelajaran ini dari Pak Teddy, melihat video yang tadi, kita dapat memahami, memaknai, menghayati apa-apa saja yang berkaitan dengan hukum waris tersebut. Ya, nantinya targetnya adalah setelah memahami, meyakini, kita bisa, teman-teman semuanya bisa mempraktikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu sangat bermanfaat sekali bagi keluarga, bagi orang tua, dan bagi kita sendiri. Seperti itu teman-teman semua. Next ya, kita lanjut. Nah, poin pembahasannya itu di sini ada 4 materi. Yang pertama adalah pengertian dari ilmu waris itu sendiri. Yang kedua adalah hukum dan tujuan ilmu waris. Yang ketiga adalah sumber hukum ilmu waris. Dan yang keempat adalah kedudukan ilmu waris. Kita akan langsung masuk ke poin yang pertama, teman-teman semua. Fokus dan konsentrasi. Nah, pengertian waris ya. Baik, sebentar. Jadi, secara bahasa, mawaris itu dari sebagai bentuk jamak dari mirosun ya. Mirosin artinya harta yang diwariskan seperti itu ya. Secara istilah, mawaris ialah ilmu yang mempelajari tentang tata cara pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia. Dan mawaris ini disebut juga dengan faraid, yaitu ilmu yang mempelajari kadar pembagian masing-masing ahli waris. Maksudnya adalah ilmu yang mempelajari berapa sih pembagiannya, si A anak laki-laki dapat berapa, si B dapat berapa, seperti itu ya teman-teman. Semua ada ketentuannya di dalam ilmu mawaris ini. Next, kita masuk ke rukun ya. Oke, lihat sini. Tentunya teman-teman juga sebelum belajar tentang waris ini mungkin sudah membaca buku pegangan siswa ya. Tentang bab ini sudah mempelajarinya di rumah, insya Allah ya. Pak tadi sangat berhusnuzon bahwa teman-teman sudah mempelajarinya di rumah. Jadi rukunnya ada 3, waris, muwaris, dan maurus ya. Jadi waris itu orang yang mendapat warisan atau ahli waris, dan muwaris ialah orang yang mewariskan, yang meninggalkan harta warisan, dan maurus adalah harta yang dijadikan warisan atau harta yang diwariskan. Jadi kalau salah satu dari antara 3 ini yang namanya rukun berarti tidak sah alias batal. Ya seperti bagaimana kita sholat, kalau salah satu rukun sholatnya tidak terpenuhi berarti tidak sah, begitu ya teman-teman semua. Next, lanjut. Ya, ini dia ada 4 poin ya. Nah, langsung aja Pak tadi ditampilkan untuk mempercepat. Jadi ketika yang pewaris sudah meninggal dunia atau sudah membagikan warisan, harta yang diwariskan itu jangan dibagikan dulu ya teman-teman ya, sebelum ditunaikan keempat hal ini ya. Keempat hal yang berada di bawah ini. Yang pertama adalah zakatnya. Jika harta yang diwariskan ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia atau yang meninggal sang pewaris yang mewariskan, berarti ditunaikan dulu zakatnya, dibayarkan dulu, gitu maksudnya ya. Terus yang kedua belanja apa ya? Bukan belanja di mall ya teman-teman ya, bukan ya. Lagi Covid gini jangan belanja ke mall dulu ya. Oke. Kita maksudnya belanja di sini adalah harta yang diwariskan tersebut sudah dikurangi juga dengan biaya-biaya untuk mengurus si yang memberikan waris. Jadi misalkan sudah meninggal ya, biaya pemakaman segala macam dan lain-lain semuanya dihitung, habis berapa dibayarkan. Seperti itu ya. Dibayarkan berarti sama dengan yang zakat tadi, ditunaikan dulu. Yang ketiga adalah hutang. Ini sangat jelas sekali, jangan sampai
orang yang meninggal dunia hutangnya tidak dilunasi oleh keluarganya. Maksudnya bayarkan dulu hutang-hutangnya. Makanya kenapa setiap dalam pelaksanaan sholat jenazah kepada siapa saja apabila almarhum atau almarhumah mempunyai hutang, mohon untuk menghubungi keluarga. Seperti itu kan? Yaitu karena sangat kasihan sekali nanti mayitnya ya kalau masih menanggung hutang yang belum dilunaskan. Oleh karena itu, bayarkan hutangnya, tunaikan hutangnya agar dia ringan ya, bebannya menjadi lebih ringan seperti itu ya teman-teman semua. Yang selanjutnya adalah wasiat. Jika yang mewariskan meninggalkan wasiat agar hartanya dibagikan kepada pihak tertentu, maka tunaikan, bagikan sesuai dengan wasiat yang telah disampaikan. Jadi poin pentingnya adalah keempat hal ini teman-teman tunaikan dulu sebelum membagikan sebelum harta warisan dibagikan ya. Kalau nanti teman-teman menjadi ahli waris ya harus mengetahui tentang ini. Next kita lanjut teman-teman semuanya. Selanjutnya ada materi tentang hukum dan tujuan mawaris ya. Kita lihat hukum dari mempelajari ilmu waris adalah fardu kifayah. Ada yang tahu fardu kifayah apa teman-teman? Silakan Romawati. Hukum fardu kifayah itu apa Romawati? Romawati? Fardu kifayah apa? Oh, suaranya tidak ada ya Romawati ya. Nah, itu ada tuh, ya. Dilanjutkan saja ya karena suaranya kurang begitu, ini mungkin jaringannya kurang bagus. Fardu kifayah ialah intinya gini, jika seseorang di dalam suatu wilayah atau negara, dalam suatu wilayah ada seseorang telah mempelajari tentang ilmu waris ini, maka gugur kewajiban bagi yang lain untuk mempelajarinya. Kewajibannya jadi gugur ya, wajibnya. Jadi karena sudah ada yang mempelajari dan bisa memberikan fatwa. Jadi kalau nanti di suatu wilayah tidak ada yang mempelajari ini dan tidak bisa memberikan fatwa, maka semuanya berdosa. Seperti itu. Tapi kalau sudah ada yang mempelajari dan dengan mendalam dan dia sudah bisa memberikan fatwa, berarti kewajibannya gugur gitu ya, seperti itu ya. Nah, kita lihat dalilnya. Dalilnya adalah di hadis ini ya. Nah, dia ini hadisnya dari hadis riwayat Imam Ahmad dan An-Nasai dan Ad-Daruqutni ya, hadis yang artinya pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang lain, dan pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada orang lain, karena aku adalah orang yang bakal terenggut mati sedang ilmu akan dihilangkan. Hampir saja dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan tidak mendapatkan seorang pun tidak mendapatkan seorang pun yang dapat memberikan fatwa kepadanya. Ini salah satunya ya. Hampir saja nih poinnya. Teman-teman bisa pahami di kata-kata ini ya, di terjemahannya ini ya. Kenapa dia fardu kifayah ya. Masih ada hadis yang lain ya teman-teman, dia bisa dicari nanti. Ini penjelasan singkat aja ya. Nah, tujuannya ada 3. Yang pertama tanggung jawab, yang kedua solusi terbaik, dan yang ketiga adalah menyelamatkan harta. Maksudnya apa sih tanggung jawab? Jadi Islam memberikan pembelajaran kepada seluruh umat Islam, kaum muslimin, agar bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap syariat. Ya, bertanggung jawab terhadap syariat agar kita mempelajarinya. Syariat Islam itu kita pelajari dengan baik, terutama di dalam hal ini adalah yang berhubungan dengan bab harta warisan. Kita diminta bertanggung jawab loh dengan syariat Islam, yaitu mempelajarinya dan menjalankannya terkait bab waris. Dan yang kedua adalah solusi terbaik. Ilmu waris di dalam Islam merupakan solusi terbaik terhadap setiap permasalahan pembagian harta warisan yang ada di kalangan masyarakat gitu. Tidak ada lagi orang tua yang dituntut ke pengadilan oleh anaknya, oleh pamannya dan lain sebagainya karena masalah ini ya. Tidak ada lagi yang riweuh seperti itu, kalau kata orang ini mah ya, riweuh ya, ribut ya, rame terus, kan nggak enak didengarnya dan nggak enak dilihatnya juga ya kalau umat Islam seperti itu ya. Nah, itu solusi terbaik ada di ilmu waris ya teman-teman.
Islam menawarkan ilmu waris. Dan yang terakhir adalah menyelamatkan harta. Apa sih yang diselamatkan? Harta ahli waris agar tidak jatuh kepada yang tidak berhak. Seperti itu. Harta kaum muslimin tidak jatuh kepada yang tidak berhak. Seperti itu ya. Apalagi kepada orang-orang yang rakus ya. Jangan sampai ya. Itu ya salah satu dari tujuan ilmu waris itu sendiri. Oke, yang terakhir adalah sumber hukum dari ilmu waris. Ya tentunya ini merupakan dari Al-Qur'an dan Al-Hadis ya. Patah dibacakan contoh ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasura nasiban mafruḍa. Artinya bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan juga ada haknya dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Nanti ada ketetapannya pembagiannya seperti itu teman-teman ya. Dan ada juga nanti dalil-dalilnya di ayat yang lain. Kita lanjut dari yang Al-Hadis. Ini dari hadis Imam Ibnu Majah. Ta'allamul faraid fa'allamuha fa'innaha nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu sa'in yurfa'u min ummati. Belajarlah ilmu faraid atau warisan dan ajarkanlah ilmu tersebut, karena sesungguhnya ia merupakan setengah dari ilmu dan ia akan dilupakan, dan ia merupakan ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku. Ini salah satu dasar dari Al-Hadis tentang mempelajari ilmu waris. Jadi teman-teman, meskipun ilmu waris hukumnya fardu kifayah, bukan berarti teman-teman tidak, karena udah ada, gak usah. Tidak, teman-teman juga mempelajarinya ya. Kita harus berusaha menggali ilmunya, karena ilmu waris adalah ilmu yang sangat agung ya. Dasarnya dari Al-Qur'an ada, dari hadis juga ada ya, seperti itu. Lanjut, kedudukan ilmu waris. Nah, tadi sudah dijelaskan dari dalil Al-Qur'an dan Al-Hadis bahwa ilmu waris mempunyai kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Bahkan itu ilmu yang akan pertama dicabut dari umatku ya. Jangan sampai ilmunya dicabut kita tidak mengetahuinya, kita belum paham ya. Usahakan kita belajar seperti itu ya, teman-teman. Silakan dibaca penjelasan yang di sini. Oke. Nah, ini adalah hikmah dari kita mempelajari ilmu waris ya. Qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka intazaro warosataka agniya khairum min an tada'ahum alatan yatakaffafunan nas. Ingatlah bahwa Rasul memerintahkan kita untuk membagi harta warisan secara islami. Ahli waris harus mendapatkan haknya secara proporsional. Jangan sampai orang lain diprioritaskan mendapatkan waris dalam kadar banyak, sedangkan ahli waris dibiarkan menerima warisan ala kadarnya hingga mereka tidak mandiri. Tuh, ahli waris harus mendapatkan haknya secara proporsional sesuai dengan ketetapan di dalam syariat Islam. Supaya apa? Ya salah satunya hikmahnya dari sini. Umat Islam biar bisa hidup mandiri ya. Bagaimana Islam sangat memperhatikan kemandirian umat ya. Agama Islam sangat memperhatikan kemandirian umat Islam dengan mempelajari ilmu waris ini. Itu ya teman-teman semuanya. Oke, itu saja yang dapat Fatih disampaikan teman-teman semua. Sekarang Pak Teddy mau bertanya kepada teman-teman. Jadi setelah mendengarkan materi yang Pak Teddy sampaikan, kira-kira menurut teman-teman video tadi seperti apa ya? Ada hubungannya dengan materi yang telah Pak Teddy sampaikan. Siapa yang ingin memberikan ini penjelasan atau menambahkan materi dari Pak Teddy terkait video yang tadi dengan materi yang disampaikan? Silakan, waktu berjalan terus teman-teman.
Ada yang mau menyampaikan? Ayo, jangan malu-malu ya. Silakan. Halo. Di video tadi sepertinya belum menggunakan ilmu pembagian waris ya Pak. Jadi masih kayak saya paling banyak karena saya laki-laki dan segala macamnya. Oke. Ada lagi? Oke, cukup. Pak, saya mau nanya, Silakan. gimana pembagian waris jika ayah mempunyai istri lain, artinya mungkin apa ya Pak, untuk sama haknya atau tidak gitu. Oke, Anak paham. dari istri lain Ya, selain ya, istri ya. pertama gitu Pak. Oke, paham. Nah, ini nanti masuknya sudah ke bab siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dan siapa saja yang tidak berhak mendapat warisan, siapa saja yang bisa gugur kewajibannya gugur mendapat harta waris dan tidak bisa gugur mendapatkan harta waris. Nanti ada di pembahasan selanjutnya. Ya, ini kita baru pembukaan dari pengertian dari ilmu waris itu sendiri. Jadi kita belum masuk ke situ, nanti akan masuk ke materi. Jadi kan pertemuan waris ini cukup banyak juga, cukup panjang ya teman-teman semua ya. Nanti si A dapat berapanya kan ada hitung-hitungannya juga tuh, dan ada ketentuannya ya. Nanti setelah bab ini pertemuan selanjutnya adalah membahas tentang siapa saja yang menjadi berhak mendapat harta warisan, siapa yang tidak berhak, siapa yang gugur, dan siapa yang tidak. Nanti baru ke pertemuan selanjutnya akan masuk ke perhitungan, termasuk berarti yang beda istri tadi ya, yang istrinya 2 lah seperti itu ya. Oke ya teman-teman ya, itu aja yang bisa Pak Teddy sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum ditutup ada yang mau menambahkan kesimpulan apa yang telah teman-teman dapat, jangan sampai pulang dari sini kosong gitu. Intinya sih Pak Teddy yakin teman-teman sudah bisa menangkap semua materi yang ingin Pak Teddy sampaikan, seperti itu ya yang telah Pak Teddy sampaikan. Poinnya pada bab ini kan masih terkait tentang pengertian hukum-hukumnya ya, untuk masalah dari pembagian si dapat berapa, yang tadi istrinya 2 dan yang lainnya gitu kan, teknis-teknis yang seperti tadi ditanyakan juga itu nanti akan dibahas di pembahasan selanjutnya seperti itu ya. Oke teman-teman, ada lagi yang mau tanyakan? Cukup? Bagaimana teman-teman, cukup? Sepertinya sudah cukup jelas Pak. Baik ya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas siapa saja yang berhak, yang gugur dan sebagainya. Pertemuan selanjutnya baru perhitungan ya, perhitungan dari waris itu sendiri. Kalau tidak ada lagi yang tanyakan, Pak Teddy rasa cukup ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, hampir lupa teman-teman. Untuk minggu depan tugasnya adalah tugas perorangan. Silakan merangkum materi yang telah Pak Teddy sampaikan tadi masing-masing sebanyak 3 paragraf ya. Minggu depan kita akan bahas bersama-sama. Terima kasih.